Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Nasya. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan Prodi Manajemen Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Hubungan Brand Equity Converse dengan Keputusan Pembelian Studi Korelasional pada Konsumen Converse di Kota Bandung, dengan latar belakang sebagai berikut. Perkembangan zaman dan teknologi yang berpengaruh terhadap persaingan industri di Indonesia. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi di Indonesia, semakin banyak pula hal-hal yang ikut berkembang, salah satunya dalam bidang industri. Semakin banyak pula industri-industri baru yang bermunculan dengan berbagai macam variasi merek, harga, dan juga produknya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga yang menyebabkan banyak sekali orang-orang yang di PHK, orang-orang yang tidak tahu harus mencari dalam bidang ekonominya seperti apa, yang berpikir bahwa bidang industri adalah salah satu cara untuk mereka menyambung hidupnya. Oleh sebab itu, semakin banyaknya industri-industri yang bermunculan, hal ini juga berpengaruh terhadap persaingan industri di Indonesia. Untuk dapat menghadapi persaingan industri ini, peran merek dalam menghadapi persaingan itu adalah peran yang sangat penting. Merek merupakan identitas dari suatu produk yang dapat membedakan produk satu dengan produk yang lainnya. Oleh sebab itu, pelaku usaha tidak hanya memperhatikan kualitas dari produknya saja, tetapi harus memperhatikan juga merek yang menjadi hal penting. Munculnya banyak brand lokal yang memproduksi suatu produk yang memiliki kesamaan baik bentuk dan variasi dengan merek luar negeri. Salah satu contohnya Converse. Converse merupakan produk sepatu yang berbasis di luar negeri tetapi sudah terkenal ke banyak negara, terutama negara Indonesia. Di Indonesia itu sendiri, Converse merupakan produk yang sangat unggul dibanding produk-produk yang lain. Banyak sekali sampai saat ini orang-orang yang menggunakan Converse sebagai sepatu untuk sehari-hari. Adanya brand lokal yang muncul yang memproduksi sepatu dengan kesamaan bentuk dan juga variasi dengan Converse ini yang menyebabkan adanya persaingan antara Converse dengan brand lokal yang memiliki harga yang relatif lebih rendah dari brand Converse itu sendiri. Oleh sebab itu, dengan penelitian ini saya ingin menguji bagaimana brand equity Converse dapat menang dalam persaingan ini, karena dengan brand equity itu sendiri dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan identifikasi masalah sebagai berikut: bagaimana hubungan brand awareness dengan keputusan pembelian, bagaimana hubungan perceived quality dengan keputusan pembelian, bagaimana hubungan brand association dengan keputusan pembelian, dan bagaimana hubungan brand loyalty dengan keputusan pembelian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara keempat indikator yang saya sudah sebutkan tadi dengan keputusan pembelian. Lalu ada kerangka pemikiran. Yang pertama ada hubungan brand equity Converse dengan keputusan pembelian, studi korelasional pada konsumen Converse. Yang kedua ada teorinya, yaitu peneliti di sini menggunakan teori SOR. Lalu ada 4 indikator dalam brand equity, yaitu brand awareness, perceived quality, brand association, dan brand loyalty. Lalu ada 5 turunan dari variabel Y dengan keputusan pembelian, yaitu pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Paradigma, metode, dan pendekatan penelitian. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivisme, yang merupakan sebuah proses linear atau proses sebab akibat yang mencerminkan upaya pengiriman pesan untuk mengubah pengetahuan penerima yang pasif. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan menggunakan pendekatan studi korelasional, karena studi korelasional ini pada hakikatnya merupakan penelitian atau penelaahan hubungan antara dua variabel pada satu situasi atau kelompok. Hal ini dilakukan untuk melihat hubungan antara gejala satu dengan gejala yang lain atau variabel satu dengan variabel yang lain. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen Converse di Kota Bandung. Lalu sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampel dengan rumus Rao Purba, maka didapatkan sampel sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dan juga menggunakan internet, buku, website, dan jurnal dan penelitian terdahulu. Teknik analisis datanya ada 3. Yang pertama, analisis data responden. Yang kedua, analisis data deskriptif. Yang ketiga, analisis inferensial data penelitian yang terdapat 3 di dalamnya, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji korelasional bivariat.
ada operational variable, yaitu dari brand awareness diturunkan 3 indikator, yaitu top of mind, brand recall, brand recognition. Yang kedua ada perceived quality, yaitu 3 indikatornya adalah keberagaman produk, keandalan, kemampuan pelayanan. Yang ketiga ada brand association, yaitu atribut merek, manfaat merek, sumber informasi. Dan yang terakhir ada brand loyalty, yaitu loyal terhadap suatu merek atau merek tertentu dijadikan pilihan pertama. Lalu dari variabel Y-nya, yaitu keputusan pembelian, diturunkan 5 indikator seperti pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Dapat dilihat dari ujian inferensial penelitian, dapat dinyatakan seluruh indikator dalam variabel X ini dikatakan valid. Lalu dapat dilihat juga dari uji inferensial validitas bahwa seluruh komponen indikator dalam variabel Y ini dapat dinyatakan valid, dan kedua indikator dalam kedua variabel ini dapat dinyatakan reliable atau konsisten. Yang terakhir ada uji korelasional antara dua variabel X dan variabel Y. Dapat dilihat hasilnya bahwa secara keseluruhan adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y karena didapatkan nilai yang signifikan sebesar 0,00, dan tingkat kekuatan hubungannya itu ada pada tingkatan kuat karena didapatkan nilai percent correlation sebesar 0,763. Lalu ada pembahasan. Seluruh indikator pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid dan reliable. Dan dalam penelitian ini, keempat komponen dalam brand equity seperti brand awareness, perceived quality, brand association, dan brand loyalty dapat dikatakan bahwa keempat indikator ini dinyatakan adanya hubungan dengan keputusan pembelian. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya adanya hubungan antara brand equity dengan keputusan pembelian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.